Oke, kelompok satu. Boleh share screen dulu progresnya gimana? Udah sampai mana? Dari laporan mungkin ya. Dari laporan dulu. Baik Bu, kami izin share screen. Oke, silakan. Oke, kelompok satu. Oh ya, yang baterai lithium ya. Iya Ibu, jadi kemarin awalnya kan spiritus kan Bu, tapi Mm-mm. karena kondisi wawancaranya itu lebih ke baterai lithium, jadi kami sempat ubah judul ke baterai lithium dari spiritus ke baterai lithium. Mm-mm, oke. eh Isunya dulu nih apa? Isu tentang isu pengiriman baterai lithium ini apa? Yang kalian temukan dari lapangan itu apa isunya? Jadi Bu, di sini ada masalah yang ditemukan di objek PBL, khususnya di baterai lithium. Yang Mm-mm. pertama itu ada keterbatasan fasilitas penyimpanan khusus. Jadi customer itu langsung meletakkan baterai lithium itu di tempat pengangkutnya, Bu. Jadi nggak ada penyimpanan sementara. Oke. Jadi kira baterai lithium ini kan sensitif ya terhadap suhu ya. Nah, kira-kira itu pernah menimbulkan masalah nggak? Nggak ada tempat penyimpanan khusus itu. Jadi masalah kalau misalnya terjadi delay gitu, Bu. Jadi perusahaan nggak bisa menempatkan baterai lithium di tempat yang seharusnya ditempatkan. Yang mana kan Mm-mm. kalau khusus baterai lithium itu suhunya harus di bawah 20 derajat Celcius. Nah, itu Mm-mm. perusahaannya ada rencana untuk menyewa 2 kontainer, tapi itu masih dalam rencana, belum realisasinya gitu, Bu. Mm-mm. Nah, eh selain tidak ada tempat penyimpanan khusus tuh, apalagi tuh masalahnya? Ada nggak terkait regulasi pengirimannya gitu? Soalnya baterai lithium ini kan nggak bisa dikirim lewat ini kan ya, pesawat ya sebenarnya. Nah, mereka ngirim lewat pesawat nggak? Kalau untuk Dangerous Goods sendiri, perusahaan ini via laut, Bu. Mm-mm. Ntar ya, mana? Ya, nah oke. Sorry, tadi ada bimbingan saya yang minta tanda tangan. Nah, jadi kira-kira, nah ini ada ketidaksinkronan regulasi pada instansi pemerintah. Masalahnya apa akibat ini?
Izin menjelaskan, Bu. Mm-mm. Jadi dari ketidaksinkronan regulasi pada instansi pemerintah itu, narasumbernya sempat ngasih tahu informasi bahwasannya ada customer yang ingin mengirimkan barang. Nah, tapi kata si bea cukai sama instansi KLHK itu, Bu, tidak berkesinambungan. Jadi misalnya kata bea cukai ini bukan termasuk limbah, padahal itu termasuk limbah. Jadi pihak BSS ini, Bu, sebagai perusahaan jasa pengiriman itu jadi nggak bisa melakukan atau membantu customer buat melakukan pengiriman itu, Bu. Jadi kata narasumber yang kami wawancara itu sempat terjadi ketidaksinkronan pada saat itu, makanya kami angkat sebagai isu permasalahan. Oke. Ada tadi ya, ada tumpang tindih regulasi gitu ya. Oke, oke. Dari wawancaranya mendapatkan, coba ke analisisnya udah buat analisis. Oh, belum ya? Kenapa? Masih bingung atau gimana? Jadi Bu, kemarin kan ada sempat beberapa pertanyaan yang belum terjawab selama proses wawancara. Jadi kami mengirimkan email untuk narasumbernya, tapi sampai saat ini belum ada balasan. Jadi kami masih menunggu itu. Nah, seandainya tidak ada balasan juga sampai dengan minggu ini, kami akan menganalisis sesuai dengan pemahaman kami dari wawancara pertama, Bu. Oke, iya nggak apa-apa. Kalau misalnya dari narasumber itu belum, jadi kan kemungkinan pengumpulannya itu kan minggu depan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sampai minggu ini nggak ada jawaban dari narasumber, kalian analisis aja. Memang sebenarnya analisis dan pembahasan ini analisis dari perspektif kalian sendiri, dari pemahaman kalian sendiri. Gitu. Jadi dari pemahaman kalian secara teoritis kita belajar selama 1 semester ini, gimana sih masalah ini menurut kalian? Misalnya kayak tumpang tindih aturan. Nah, itu harusnya gimana? Apakah harmonisasi atau gimana gitu? Gitu. Oke, ada untuk mappingnya gimana? Mapping distribusinya? Izin Bu, terkait data untuk mappingnya, kita juga kemarin sempat inputin dengan pertanyaan yang memang belum terjawab kemarin. Kami belum dapatkan, Bu, balasan Hmm? email sampai sekarang. Jadi kayak yang saya kasih tahu di WA kemarin, Bu, Ibu bilang kalau misalkan sampai minggu terakhir ini nggak ada data yang ditemukan, kami tetap memakai dummy ya, Bu. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang nggak ketemu ya udah pakai dummy. Cuman cari harusnya ada sih tentang ekspor litium ini ya di Batam. Harusnya di BPS ada sih. Ini coba di follow up lagi deh, Dira. Karena penting sih sebenarnya. Cuman kalau nggak ada ya udah pakai dummy aja mau gimana lagi. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Untuk posternya gimana? Ya poster infografisnya. Sebetulnya belum kami bahas, Bu, tapi kami akan segera membuatnya untuk sama angkut-angkut lainnya juga. Mm-mm. Oke. Untuk PBL-nya terkait PBL-nya ada yang mau ditanyain nggak nih sebelum saya pindah ke kelompok lainnya? Bu izin Bu, mau bertanya Bu. Mm-mm, silakan. Itu yang di bagian analisis permasalahan secara umum itu isinya itu tidak boleh berkaitan dengan 3 matkul itu ya Bu. Dan harus secara general gitu ya Bu isinya. Mm-mm. Secara Bahasan. general aja, terus
Pokoknya dipaparkan aja dulu masalahnya secara general itu gimana. Itu. Baru nanti di poin 4.2 masalah itu dari perspektif HPIP. Poin 4.3 masalah tentang double regulasi tadi dibahas dari perspektif pedagang internasional dan masalah pengiriman tadi dari perspektif MHP gitu. Jadi sebenarnya di poin 4.1 tuh lebih ke pengenalan. Kalian kan udah bahas sedikit masalahnya kan. Nah, di 4.1 ini kalian lebih detail lah ceritanya gitu. Tentang masalahnya apa, akibatnya apa gitu. Oke? Berarti semua masalah itu dijelaskan di 4.1 dulu ya, Bu? Yang Iya, terkait bener. dengan HPIP, PI, sama MHP itu semuanya dijelaskan di 4.1 dulu ya, Bu? Iya, betul. Jadi gini, nanti kan ada tuh topik-topik scoop-scoop yang mau kalian bahas di subbab 4.2, 4.3, 4.4 ini kan. Nah, scoop-scoop yang mau kalian bahas itu kalian overview sedikit, kalian jelasin sedikit lah. Karena kenalkan sedikit masalah itu di poin 4.1. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku izin memastikan, Mm-mm, jadi kalau misalkan contohnya di bagian 4.3 ini kan spesifiknya terkait perdagangan internasional aja kan, Bu. Kalau mm-mm. misalkan dari sumber masalah yang kita dapatkan di bab 3 sebelumnya, kita analisis, kemudian kita kaitkan semuanya tentang perdagangan internasional itu bisa kan, Bu? Bisa. Gimana, gimana? Sorry, sorry. Gimana tadi? Eh, Jadi kan kita di bab 3 udah bahas nih Bu permasalahannya, tapi kan itu masih secara umum terkait baterai litiumnya. Nah, di Mm-mm, 4.3 ini kan dispesifikan lagi untuk mm-mm, perspektif perdagangan internasional. Jadi rencana mm-mm. itu saya pengen dari sumber semua masalah itu saya angkat, kemudian saya analisis dari perdagangan internasionalnya itu apa kaitannya. Kayak gitu, Bu. Iya, heeh, gitu emang. Logical cara berpikirnya memang seperti itu dari masalah yang kalian bahas. Terus intinya gini, kalau di mata kuliah PI itu apa sih yang bersinggungan dengan masalah kalian ini? Gitu. Itu sederhananya gitu aja. Mm, Misalnya di PI ada sub materi tentang prosedur misalnya. Nah, ini bersinggungan nggak nih menurut kalian? Kalau bersinggungan ya berarti kalian analisis berdasarkan teorinya di situ itu gimana gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Sepertinya cukup, Bu. Oke. Oke, kalau cukup ya ini tinggal tambahin dikit sih ya analisisnya ya. Bisa kan selesai kan Bisa, ya Bu. kira-kira 1 minggu ini? Insya Allah, Bu. Oke. Oke, kalau gitu tadi ya, kalau misalnya nggak dapat data ya udah pakai data dummy, it's okay. Tapi data dummy-nya kalau bisa cari dari entah itu BPS, entah itu artikel tentang ekspor litium ini gitu loh. Ya, dicari di referensi, ya artikel lah minimal gitu. Jangan ngarang sendiri. Harusnya ada sih gitu. Baik, Bu. Oke. Oke, terima kasih kelompok satu. Boleh kalau mau live silakan live. Saya akan pindah ke kelompok lainnya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Wah, ini lift dari breakout-nya atau lift dari Zoom-nya sih?